سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'a millatahu ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, ikhwanul muslimin rahimakumullah. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa fa'ilul khairati wajtanibu 'anis sayyi'at wa'lamu annal jannah u'iddat lil muttaqin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jemaah Jumat yang dimuliakan Allah. Ada sebuah kisah hikmah berkenaan dengan salah seorang sahabat Nabi yang bernama Ibnu Umar, yang datang ke majelis Nabi ditemani oleh salah seorang sahabat Ansor. Setelah mengikuti pengajaran Islam oleh Nabi Muhammad, kemudian berbincang-bincang. Dalam perbincangan tersebut, sang sahabat Ansar ini bertanya kepada Nabi Muhammad. Pertanyaannya begini: Man aqiyasun nas wa akramun nas ya Rasulullah? Mendengar pertanyaan ini, Rasulullah kemudian memandang kepada sang sahabat Ansar ini, kemudian beliau menjawab, faqala aktsaruhum dzikra lil maut wa ashadduhum isti'dadan lahu ulaika humul aqyasu dhahabu bi syarafid dunya wa kiramatil akhirah. Yang kalau pakai bahasa kita pengertiannya begini: sahabat Ansar bertanya kepada Nabi, Man aqyasun nas wa akramun nas ya Rasulullah? Ya Rasulullah, siapa sih orang yang di hadapan Allah itu dianggap cerdas di dalam menyikapi kehidupan di dunia ini, yang sekaligus dia itu mulia di hadapan Allah? Kemudian Nabi menjawab, faqala aktsaruhum dzikra lil maut. Orang yang engkau maksudkan itu adalah mereka yang banyak mengingat bahwa suatu saat dia akan mati. Wa asyadduhum isti'dadan lahu. Kemudian yang bersangkutan secara serius mempersiapkan diri untuk bekalnya dalam menghadapi kematiannya itu. Ulaika humul aqyasu. Mereka inilah, kata Nabi,
orang-orang yang bijaksana, yang cerdas dalam menyikapi hidupnya dan mulia di hadapan Allah. Zahabu, kelak ketika mereka pergi meninggalkan dunia ini, bisyarafid dunia wa kiramatil akhirah, dia akan membawa kehormatan dunia dan akan mendapatkan kemuliaan di akhirat nanti. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari kisah hikmah ini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Setidaknya kalau kita pengen mendapatkan kehormatan di dunia sekaligus kemuliaan di akhirat, kata Nabi, maka perbanyaklah mengingat bahwa suatu saat kalian akan mati. Kemudian secara serius dan bersungguh-sungguh mempersiapkan bekalnya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu kita faham bahwa bekal kita setidaknya ada 3 bekal utama kita. Yang pertama, bekal iman. Yang kedua, bekal amal ibadah. Dan yang ketiga, bekal amal soleh atau amal kebaikan kita. Nah, di dalam kesempatan khutbah Jumat ini sedikit kita akan mendalami bekal ibadah apa yang perlu kita maksimalkan sebagai bagian dari upaya kita bersungguh-sungguh mempersiapkan bekal untuk kita. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Fatir, surat yang ke-35 ayat 29 dan 30 memberikan informasinya kepada kita. Ada 3 ibadah di dalam Islam yang kita harus serius dan bersungguh-sungguh di dalam 3 ibadah ini. Karena 3 ibadah ini di hadapan Allah nilainya sangat besar, bahkan dianggap oleh Allah siapa-siapa yang melakukan 3 ibadah ini secara baik dan benar menurut tuntunan ajaran Allah, dianggap oleh Allah dia sedang berdagang dengan Allah dengan perdagangan yang tidak ada ruginya. Apa saja bentuk ibadahnya? Surat Fatir ayat 29 dan 30 menjelaskan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadli innahu ghafurun syakur. Yang pengertiannya begini: Innal ladzina yatluna kitaballah, sesungguhnya orang-orang yang rajin, yang demen, yang suka membaca kitab Allah, yaitu Al-Quranul Karim, wa aqamus shalah, orang-orang yang senantiasa menjaga salat-salatnya, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, dan orang-orang yang gemar berinfak, bersedekah, berbagi dari sebagian rizki yang telah Allah karuniakan kepadanya, baik dia lakukan dengan sembunyi-sembunyi maupun dilakukan dengan terang-terangan, yarjuna tijaratan lang tabur, dia sesungguhnya sedang melakukan perdagangan kepada Allah
sedang dagang kepada Allah, lantabur, dengan perdagangan yang tidak ada ruginya. Liyuwaffiyahum ujurahum, kelak Allah akan menyempurnakan balasan ganjaran untuknya. Wa yazidahum min fadli, dan Allah akan menambahkan bonusnya dalam bentuk karunia kepadanya yang tidak disangka-sangka. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya dialah Allah, Tuhan yang maha pengampun lagi maha mensyukuri. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari ayat Quran ini mengajarkan kepada kita ada 3 ibadah yang harus kita serius di dalam melakukan ketiga ibadah ini, karena nilainya sangat besar di hadapan Allah, dan ini merupakan amal ibadah yang menjadi persiapan bekal kita menghadapi kematian kita. Amal ibadahnya apa saja? Baca Quran, salat, sedekah. Salat, sedekah, baca Quran. Sedekah, baca Quran, salat. 3 ibadah ini seriuskan sebagai bekal untuk persiapan kehidupan kita selanjutnya. Karena kita tentu faham bahwa kematian itu datang, tidak nunggu kita mesti tua dulu. Banyak orang muda mati lebih dulu daripada yang tua. Dan kita juga mesti faham bahwa kematian datang itu tidak mesti nunggu sakit dulu. Banyak orang sehat, pagi masih ngobrol, begitu siang kita mendengar kabar innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pagi masih ketemu, siang sudah wafat, masih sehat. Banyak peristiwa seperti itu. Kematian datang tidak mesti nunggu sakit dulu. Dan bahkan kematian datang boleh jadi tanpa sebab apapun. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, oleh karena itu penting bagi kita untuk serius mempersiapkan bekal kita menghadapi kematian. Kematian datang dengan tiba-tiba, sebagaimana hujan turun, tidak nunggu kita sudah siap pakai payung atau belum. Kematian akan mendatangi kita, siap atau tidak siap kita, dia pasti akan datang kepada kita. Makanya mumpung Allah masih memberikan umur kepada kita, mumpung Allah masih memberikan kesehatan kepada kita, maksimalkan persiapan bekal menghadapi kematian kita masing-masing. Baca Quran, salat, sedekah. Salat, sedekah, baca Quran. 3 ibadah ini kita maksimalkan. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan demikian kita menunjukkan kepada Allah kalau kita serius melakukan 3 ibadah ini, bahwa kita sedang mempersiapkan bekal kita masing-masing. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, barangkali itu yang bisa disampaikan melalui khutbah Jumat ini, meskipun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim li wa lakum. Alhamdulillahilladzi an'amna bi ni'matil imani wal islam wa hiya ala dhu ni'ami lil anam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'a millatahu ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ikhwanul muslimin rahimakumullah,
Wa qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Akhirnya di khutbah yang kedua ini, mari kita bermunajat, berdoa ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Semoga Allah membimbing hidup kita sekalian. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik wa ta'atik wa istiqamatik. Allahumma hasibna hisaban yasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya rabbal alamin birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin amin ya rabbal alamin wa la dzikrullahi akbar wa aqimis shalah.